Nah, baik guys, untuk video part 3 ini saya akan menjelaskan terkait pada arus guys, ataupun permasalahan pada sisi arus yang biasanya muncul dalam analisa kualitas daya listrik. Nah, yang pertama ini ada harmonik arus, guys. Sama seperti harmonik pada tegangan atau berupa gangguan ataupun distorsi gelombang arus yang diakibatkan adanya eksternal frekuensi yang menyebabkan gelombang arus menjadi tidak sinusoidal ataupun terdistorsi sehingga kegiatan ataupun pengoperasian sistem menjadi terganggu. Pada gelombang arus listrik yang dihasilkan oleh peralatan listrik nonlinier seperti inverter atau perangkat elektronik dengan komponen semikonduktor dapat menyebabkan terjadinya harmonik arus, guys. Harmonik ini menyebabkan arus menjadi tidak lagi sinusoidal, tetapi terdiri dari komponen tambahan dan memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar yang menyebabkan terjadinya distorsi gelombang tersebut, guys. Harmonik arus ini salah satu contohnya dapat menyebabkan putaran motor menjadi melambat dan menyebabkan panas pada motor sehingga dapat menyebabkan kerusakan bahan isolator, dapat menyebabkan juga putaran motor itu menjadi tidak searah jarum jam guys, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan operasi sistem, sehingga wajib dilakukan monitoring untuk harmonik arus ini guys. Nah, ini secara singkat guys, secara sederhana dampak event power quality arus guys. Harmonik arus. Distorsi ini dapat meningkatkan kerugian daya, menyebabkan panas berlebih, dan mengganggu kinerja peralatan kelistrikan guys. Kemudian selain dari harmonik arus ataupun harmonik tegangan, ini ada juga dari transient arus atau perubahan nilai tegangan dalam waktu yang sangat cepat dan memiliki nilai yang sangat tinggi ataupun tidak sesuai dengan ambang batas aman guys yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan. Dari transient arus, ada juga unbalance arus ataupun ketidakseimbangan nilai antar fasanya guys, atau nilai RST-nya, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak ideal untuk bekerja. Unbalance ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah seperti panas berlebih pada peralatan, penurunan efisiensi, dan berkurangnya umur komponen atau menyebabkan kerusakan yang menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar guys. Nah, yang terakhir ini ada inrush current, guys. Inrush current ini terjadinya pelonjakan nilai tegangan, maaf guys, terjadinya pelonjakan nilai arus dalam waktu yang singkat dan biasanya terjadi pada saat kegiatan starting on transformator. Dan kita sendiri sebagai tim TS paling sering mendapatkan terjadinya inrush current ini ataupun pengukuran inrush ini pada industri pembuatan atau manufacturing transformator, guys. Sebelum trafo tersebut dipasang ataupun diinstal pada site, diwajibkan dilakukan monitoring atau quality checking untuk parameter inrush current-nya guys. Apakah sesuai dengan batas aman ataupun tidak. Nah, ini guys untuk gambar grafiknya, inrush current proses pelonjakan nilai arus yang sangat tinggi dan berlangsung dengan waktu yang sangat cepat guys. Efek inrush current ini sendiri menyebabkan turunnya tegangan pada sistem kelistrikan, berpotensi menyebabkan kegagalan fungsi ataupun gangguan pengoperasian pada peralatan guys. Menyebabkan gangguan juga pada pemutus sirkuit, CB ataupun sekring yang mengakibatkan waktu bekerja menjadi berhenti dan ini sangat merugikan guys, terkhususnya pada saat kegiatan operasional. Dan tambahan lagi guys, terkhususnya untuk parameter harmonik ini, apabila kalian sendiri sudah mendapatkan nilai untuk harmonik tegangan ataupun harmonik arus, kalian dapat membuat sebuah sistem untuk mereduksi harmonik arus ini guys, atau harmonik tegangan ini dari nilai yang sangat tinggi menjadi nilai yang stabil ataupun ideal sesuai dengan standar amannya guys. Dengan menggunakan sistem yang disebut juga kapasitor bank guys untuk mereduksi nilai harmonik itu. Nah, untuk dapat mengetahui apakah harmonik dan beberapa masalah event kelistrikan ini aman, tentunya sangat penting guys. Karena kualitas daya listrik yang buruk dapat menyebabkan kerusakan peralatan, mempengaruhi kegiatan produksi dari suatu bisnis atau produk, dan dapat mempengaruhi kegiatan
kegiatan operasional, mengurangi efisiensi dan meningkatkan pengeluaran biaya, guys. Sehingga kalian membutuhkan sebuah alat khusus untuk dapat mengetahui apakah kualitas daya listrik atau power quality masih dalam ambang batas aman ataupun tidak. Dan solusinya guys tentunya menggunakan sebuah alat khusus yang disebut dengan Power Quality Analyzer untuk dapat mengetahui apakah kualitas daya listrik ataupun event kelistrikan tersebut masih dalam ambang batas aman ataupun tidak, guys. Nah, pada materi selanjutnya akan kita jabarkan terkait Power Quality Analyzer, mulai dari dasar penggunaan dan pengoperasian alat, fitur dan fungsi yang disematkan, serta aplikasi di lapangan, guys. Baik itu dari merek Hioki ataupun dari beberapa brand selain Hioki yang akan kita perkenalkan, guys. Baik, ditunggu untuk materi selanjutnya, guys. Terima kasih.